Selamat malam semuanya, teman-teman yang udah bergabung dengan Eureka Woman dan Rangkul malam ini. Saya Era Anderson akan menjadi moderator malam ini. Dan malam hari ini kita akan ada dua pembicara, yaitu Reni dan Nina. Mereka adalah dari Rangkul Jakarta Selatan. Mereka juga yang membawakan persentase minggu lalu, kalau yang minggu lalu pada datang. Nah, malam ini topik kita adalah cara menumbuhkan kemandirian. Oke, untuk Reni dan Nina, saya persilahkan untuk memulai sesi kita malam ini. Oke, terima kasih Mera. Sama-sama. Oke, aku nih malam ini bertugas lagi. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Kamu lagi. Nah, malam ini aku berdua sama Reni. Cuman ini agak malam ini tuh agak ke switch nih. Jadi aku tuh jadi kita bilangnya tadi tuh bukan pembicara sih Mera, tapi fasilitator gitu ya. Aku fasilitator 2 dan Mbak Reni itu fasilitator 1 sebenarnya. Jadi di awal ini seperti biasa. Aku memperkenalkan diri dan untuk teman-teman yang udah datang terima kasih udah kembali hadir di sesi ke-6 kita kolaborasi antara Rangkul Jakarta Selatan dan Eureka Woman. Udah ke-6 aja nih. Kita tuh ada 9 sesi ya kalau nggak salah. Jadi tinggal 3 lagi. Gitu. Apa sih nih di sesi ke-6 ini gitu yang mau kita bahas? Sebelum kita masuk ke sesi ke-6, mau ngejelasin apa gitu ya, aku sebelumnya tuh mau jelasin, aku rasa teman-teman yang udah biasa ikut sesi ini udah sering nih denger apa itu keluarga kita, apa itu Rangkul gitu ya, tapi aku pengen teman-teman semua jadi hatam. Jadi aku mau ngejelasin sedikit gitu apa itu keluarga kita, dan apa itu Rangkul gitu. Keluarga kita adalah yayasan komunitas non-profit berbasis pendidikan keluarga yang bertujuan agar akses pendidikan keluarga dapat dikenal dan juga dijalankan untuk seluruh keluarga di Indonesia dimanapun gitu ya. Apa sih yang mau dijalanin gitu ya sebenarnya? Yaitu materi-materi tentang pendidikan keluarga gitu. Caranya gimana? Ngejalaninnya itu caranya gimana? Caranya lewat ikut sesi-sesi yang diadakan Pak Rangkul. Kayak gini nih Mbak Era, teman-teman semua sesi-sesi kayak gini gitu ya. Harapannya tuh bisa diakses oleh seluruh keluarga di Indonesia gitu ya. Caranya tuh gimana? Caranya setelah ikut sesi biasanya Pak Rangkul nih nanti poster-posternya tuh akan terpampang nyata gitu di media sosialnya keluarga kita gitu. Rangkul sendiri tuh apa sih? Rangkul tuh sebenarnya sebuah singkatan sih kita itu singkatannya. Rangkul. Kita nih ceritanya relawan. Bukan ceritanya tapi beneran relawan. Dan relawan keluarga kita tuh sudah tersebar di 90. Ini update terakhir ya. Nggak tahu kalau nambah alhamdulillah. Di 96 kabupaten di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 1.000 lebih rangkul gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma 2 gitu, banyak banget dan kayaknya oh ya nih Kak Fitri nih ada 114. Sekarang sudah bertambah ya 114 kabupaten di seluruh Indonesia gitu. Dan ada kabar baik sekarang tuh lagi dibuka untuk pendaftaran Rangkul. Kalau teman-teman ada yang berminat silakan masuk ke sosmednya keluarga kita gitu ya. Di bio-nya tuh ada pendaftaran Rangkul yang akan ditutup tanggal 27 nanti ini ya. Jadi pendaftaran Rangkul tahun ini tuh masih terbuka sampai 27 Juni nanti. Silakan ya teman-teman. Nah, apa sih tujuannya nih ngapain sih jadi relawan pendidikan keluarga tuh mau ngapain gitu ya? Tujuannya tuh kepinginnya tuh misi dari keluarga kita itu adalah untuk menciptakan anak Indonesia yang bahagia, mandiri dan cerdas. Widih. Ngeri ya gitu. Kayaknya itu good to be true, tapi emang ini misi yang namanya mimpi ya. Mari kita kalau dijalanin sama-sama mudah-mudahan bisa terwujud. Amin gitu. Terdengar muluk ya, tapi kalau bersama-sama tuh kayaknya jadi insya Allah bisa realistis. Together we Gitu. can. Apa? Together we can. Yes, gitu. Kita kalau bilang kita gandengan. Kita rangkulan, kita gandengan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya apa itu keluarga kita, apa itu rangkul, kita masuk apa sih, kita tuh mau ngomongin apa sih di sesi hari ini gitu ya. Hari ini tuh kita mau ngebahas tentang seperti judulnya nih yang udah di-share sama Mbak Reni, mudah-mudahan cukup jelas. Sebentar. Judulnya cara baru menemukan kemandirian. Itu mau ngapain sih gitu ya? Apa nih maksudnya gimana gitu ya? Ini tuh udah di bawahnya udah kelihatan gitu memahami penerapan konsekuensi versus jadi
kalau kita bilang versus tuh kayaknya lawan banget. Emang lawannya sih. Jadi apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Terus memahami penerapan dukungan versus sogokan. Juga menerapkan kritik dan pujian yang tepat. Kritik yang baik dan pujian yang tepat gitu. Jadi sebenarnya tuh ada ya gitu ya. Kalau ngedate emang ada ya kritik yang baik gitu. Ada banget gitu ya. Emang selain hukuman ada yang lain, ada banget gitu yang lebih efektif gitu. Emang kalau selain sogokan atau hadiah gitu ada yang lebih efektif gitu. Ada banget. Nah, malam ini bakal kita bahas. Ini tuh akan padat banget. Jadi dari awal aku mau info teman-teman mungkin ini akan molor dari 8:30 karena ini pastinya bahasannya tuh akan seru gitu. Jadi semoga teman-teman bisa tetap stay tune gitu ya di sini. Nah, nextnya aku mau boleh Kareni slide-nya. Seperti biasa, kita akan membahas prinsip cinta. Mungkin teman-teman udah hafal. C-nya cari cara, I-nya ingat impian tinggi, N-nya terima tanpa drama, T-nya tidak takut salah, A-nya asik main bersama. Ini sebenarnya dari apa ya huruf-huruf awal di prinsip cinta gitu. Apa sih prinsip cinta itu? Aku tuh sama teman-teman aku tuh suka bilang nih kayak Pancasilanya kita gitu, ada 5 gitu. Cari cara tuh jadi orang tua tuh mesti nyari cara ya. Gak bisa ini, cari cara yang lain. Anaknya nggak mau makan, cari menu yang lain. Tetap cari cara gitu. Ingat impian tinggi. Jangan lupa apa ya, kita jadi orang tua tuh tujuannya bukan cuma jangka pendek, tapi jangka panjang gitu. Kalau hari ini tuh gemes ngeliat anaknya ikat sepatu lama banget, sini mama iketin gitu lah. Tenang, ingat impian tinggi. Jadi biarkan mereka belajar. Gitu. Terima tanpa drama tuh ini nih yang kadang dulu tuh aku susah banget sih ngerti maksudnya apa sih terima tanpa drama gitu. Maksudnya kalau anaknya drama gitu ya, mau apa-apa nangis, mau apa-apa ngambek, mau apa-apa bete, tantrum dan sebagainya karena memang anaknya masih belajar mengelola emosi gitu. Nah, kalau kita kan yang dewasa supposed to ya tidak drama gitu ya. Nah, ini tuh banyak hal sih yang bisa dipelajari gitu ya dari terima tanpa drama ini. Dan tidak takut salah tuh aku ini sih selalu buat aku tuh selalu relate sama cari cara gitu ya. Jangan kalau lagi nyari cara baru, jangan takut salah gitu ya, dicoba aja gitu. Hal-hal yang aku kerasa banget sih waktu awal-awal anak-anak apa belajar online ini Mbak Era, ya ampun nggak kenal tuh yang namanya Zoom, ya ampun nggak kenal tuh yang namanya Google Form dan sebagainya ya. Tapi ya itu ingat tidak takut salah. Aku yakin banget seluruh ibu-ibu di Indonesia ini lagi mengalami hal yang sama gitu sama aku gitu. Dari gagap teknologi harus bisa gitu ya mendampingin anak-anaknya gitu. Yang terakhir asik main bersama. Ini tuh nggak boleh dilupain gitu ya. Nggak melulu apa-apa tuh harus yang serius gitu. Jangan lupa asik main bersamanya harus tetap dijalanin sama anak-anak gitu. Nggak melulu orang tua tuh cuma nanya gimana PR-nya udah selesai, gimana tugasnya udah dikerjain gitu. Ini anakku nih kadang-kadang suka ngingetin mam gak ada pertanyaan lain gitu. Mam kita main yuk gitu. Itu tuh kadang suka lupa ya. Tapi itu tuh juga yang sering dilupain tuh ternyata tuh juga penting gitu. Itu kurang lebih prinsip cinta teman-teman yang udah sering ikut tes itu kayaknya udah tahu nih prinsip cinta ini gitu. Kita nextnya adalah ini dianya. Teman-teman kalau masih ingat kalau teman-temannya ikut sesi sebelumnya pasti tahu nih kemarin kita ngebahas mengenal anak dengan utuh. Aku pengen bareng-bareng gitu ya refleksi topik sebelumnya gitu ya. Kira-kira ada nggak ya yang sudah dijalankan atau udah nyoba nih tapi belum berhasil atau udah nyoba udah berhasil nih. Kayaknya dulu banget tuh aku pertama kali ngelihat tahap perkembangan anak tuh yang aku lakukan pertama kali langsung mencocokkan merah. Ini benar nggak sih umur segini tuh lagi bisa gini? Benar nggak sih umur segini lagi bisa gini gitu? Jadi dengan kayak gitu ya, dengan tahu tahap perkembangan anak tuh jadi paham. Oh ternyata yang kemarin dia rungsing, bete tuh wajar gitu ya, karena di umurnya tuh memang lagi kayak gini gitu. Oh yang kemarin dia tiba-tiba banyak nanya, kritis banget gitu, ternyata memang wajar gitu hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk tahu tahap perkembangan anak tuh tujuannya adalah supaya kita orang tua tuh paham dan jadi realistis gitu sama anak. Oke, kita abis ini masuk ke materi. Teman-teman silakan disimak. Ini video pertama. Kita akan sharing 3 video malam ini. Banyak ya. Tapi memang seseru itu malam ini. Video pertama ini tentang konsekuensi
dan hukuman gitu ya teman-teman. Silakan disimak jadi tahu gitu apa sih apa sih yang ngebedain konsekuensi sama hukuman, terus mana yang lebih efektif dan sebagainya, ini dijelasin di sini gitu. Nah, nanti abis video Mbak Reni akan menjelaskan poin-poinnya. Silakan Mbak Reni. Mampu membedakan konsekuensi dan hukuman adalah salah satu keterampilan yang sangat penting untuk pada akhirnya bisa menumbuhkan disiplin positif pada anak. Hukuman tidak menumbuhkan disiplin positif. Hukuman menumbuhkan ketakutan, menumbuhkan rasa bersalah, menumbuhkan anak yang kemudian tergantung pada si penghukum dan tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, konsekuensi adalah alat yang sangat efektif untuk jangka panjang yang kemudian membuat anak punya kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, membedakan apa yang baik atau tidak baik buat dirinya di setiap kesempatan. Apa sih yang membedakan konsekuensi dan hukuman? Syarat utama dari konsekuensi sebetulnya adalah dia berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini kedengarannya mudah, tapi dalam situasi tertentu sulit sekali bagi kita untuk memberlakukan konsekuensi. Misalnya, anak membasahkan sofa dengan air. Hal pertama yang sering kali terpikir adalah sesuatu yang anak nih harus dapat hukuman atau harus dapat sesuatu yang setimpal, dan seringkali itu tidak berhubungan dengan kesalahan. Misalnya kita bilang, karena kamu menumpahkan air, kemudian kamu nggak boleh nonton TV lagi selama 1 minggu. Nah, padahal pengalaman belajar yang dibutuhkan anak pada saat itu adalah yang berhubungan dengan kesalahannya. Sehingga konsekuensi yang wajar sebetulnya adalah mengeringkan sofa itu. Nggak ada hubungannya antara sofa basah dengan menonton TV kan. Konsekuensi juga harus masuk akal. Ini seringkali sulit pada saat kita emosi. Kamu nggak boleh lagi main ke rumah teman kamu seumur hidup gitu ya. Nah, padahal pada saat anak berhadapan dengan hukuman yang dilabeli konsekuensi yang nggak masuk akal, yang pertama terpikir oleh dia adalah ini pasti nggak akan terjadi gitu ya. Sebetulnya kita juga berpikir begitu sih, ini sesuatu yang nggak masuk akal, tapi karena kita emosi, kemudian kita memberikan konsekuensi yang akhirnya sulit untuk dijalankan dan pada akhirnya menjadi tidak efektif. Kalau anak menjatuhkan air di sofa, maka konsekuensinya adalah mengeringkan itu dan menggunakan alat bantu tidak apa-apa, tergantung kemampuan anaknya. Pakai pengering, pakai lap tertentu, bukan berarti dia harus membersihkan itu berjam-jam atau bahkan nggak boleh duduk lagi di sofa itu seumur hidupnya gitu ya. Karakteristik konsekuensi yang ketiga sebetulnya adalah memberikan pengalaman belajar pada anak. Kalau anak menumpahkan air, maka yang dia harus tahu sebetulnya bagaimana sih cara memegang gelas dengan tepat. Kita bisa sepakat misalnya bahwa kita latihan megang gelas yang ada pegangannya dulu yuk, sebelum memegang gelas yang lebih mudah pecah atau lebih mudah jatuh dari tangan. Bukan berarti kemudian pengalaman belajarnya diambil. Untuk memotong waktu atau untuk membuat jadi lebih mudah, seringkali kita kemudian ya udah, berarti kamu nggak boleh lagi ambil air sendiri. Nggak boleh lagi pegang gelas itu, minum dari botol aja. Nah, itu konsekuensi yang tidak memberikan pengalaman belajar pada anak. Yang keempat, yang seringkali paling sulit katanya, adalah membuat konsekuensi itu menjadi pengalaman yang tidak memalukan untuk anak. Apa sih yang bikin anak malu? Sama sebetulnya seperti apa yang membuat orang dewasa malu. Dimarahi di depan temannya gitu ya, diomongin kesalahannya di depan orang lain atau diulang-ulang. Buat orang tua kadang sulit sekali untuk berhenti di saat yang tepat. Menemani anak melap sofa yang basah tadi, itu bisa dilakukan dengan baik tanpa kita perlu ngomel atau menggerutu. Tapi yang biasanya terjadi adalah yang kita lakukan sambil dia membersihkan, kita akan bilang, makanya ibu sudah bilang 100 kali gitu ya. Atau kamu tuh memang gak pernah dengerin. Atau bahkan pada saat ayahnya pulang atau neneknya datang, kita akan bilang, dia tuh tadi menumpahkan sofa. Sehingga semua konsekuensi itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang memalukan, yang tidak menghormati anak. Nah, untuk menjadi orang tua yang bisa menumbuhkan disiplin positif, memenuhi 4 syarat konsekuensi itu menjadi sangat penting. Konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan anak, konsekuensi yang memberikan pengalaman belajar, konsekuensi yang masuk akal, dan konsekuensi yang tetap menghormati anak.
Sebelum mulai aku bacain ini tadi ada Kak Mirisa dia chat gitu ya. Jadi pertama, menerima kekurangan anak dan mencoba memahami bahwa anak memiliki keunikan masing-masing. Oke, nggak apa-apa, nggak open mic karena jaringannya ya Kak. Iya sih, yang paling penting banget tadi kata Mbak Dina, kalau udah pegang panduan tadi yang di YouTube gitu, kalau udah tahu tahap perkembangan anak itu sampai mana, terus anak juga punya keunikan masing-masing gitu. Jadi bisa memanage ekspektasi terus nggak marah-marah gitu ya. Terus menjadikan kekurangan anak sebagai penerimaan diri dan menggali potensi anak dan mengembangkan yang ada dalam diri anak biar menjadi sesuatu di kemudian hari. Itu keren banget loh itu, karena tiap anak itu unik, tiap anak itu istimewa. Meskipun dia tidak pintar menghafal, tapi dia pasti punya keahlian di bidang lain gitu. Karena kan kalau zaman dulu bilangnya ya anak yang jago hafal itu anak yang pintar, padahal belum tentu juga gitu kan. Kalau zaman sekarang keterampilan sosial juga dibutuhkan gitu. Nah, dari video tadi salah satu yang utama dalam disiplin positif itu kan bahwa hukuman tidak akan efektif untuk menumbuhkan disiplin ke anak untuk jangka panjang gitu. Nah, aku lupa munculin slide-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini kenapa sih kita pakainya konsekuensi dan bukan hukuman gitu. Nah, aku jelasin dulu ya. Kalau hukuman itu dia akan membawa banyak dampak negatif ke anak seperti ketakutan, rasa bersalah dan bergantung pada si penghukum gitu. Nah, kalau manfaat konsekuensi ini bagi anak itu apa aja sih gitu kan? Yang pertama itu memiliki dampak jangka panjang dan akan membantu anak untuk mandiri gitu. Nah, kemudian juga ngajarin anak untuk bertanggung jawab atas perilaku dan keputusannya yang diambil gitu. Nah, kemudian juga menumbuhkan kayak penghargaan kepada diri anak gitu. Nah, jadi kalau sudah tahu manfaat, kenapa sih harus digunakan konsekuensi daripada hukuman gitu kan. Nah, syarat-syarat konsekuensi ini tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Ella, yang pertama itu berhubungan dengan kesalahan gitu. Kemudian masuk akal dan memberikan pengalaman belajar, dan terakhir itu menjaga harga diri anak gitu. Nah, 4 syarat konsekuensi ini itu nggak akan sulit kita terapkan kalau kita sudah yakin bahwa hukuman itu nggak akan efektif untuk ke anak gitu kan. Nah, kenapa gitu? Karena hukuman itu akan yaitu tadi menimbulkan motivasi eksternal pada anak gitu, bukan karena motivasi internalnya ya gitu. Kalau dia motivasi internal itu nanti dia kan itu dengan sadar terus paham gitu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk kebutuhan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau konsekuensi ini itu akan membantu anak untuk mandiri gitu, menilai mana yang baik dan tidak gitu, apa yang harus dilakukan, meskipun penerapannya itu memang butuh waktu, terus konsistensi dari orang tuanya gitu. Ini kan lama banget gitu kan. Nah, kalau dari syarat konsekuensi ini gitu, kira-kira ada nggak yang merasakan ini akan sulit nih gitu diterapkan gitu kan? Atau misalnya ada nggak yang ingat pengalaman masa kecil saat dihukum? Apa sih yang terjadi gitu kan? Nah, kemudian ada nggak yang udah menerapkan konsekuensi sesuai dengan 4 syarat ini gitu? Kalau aku gitu ya, kalau aku ngerasain tuh dulu sering banget gitu, sering banget sih. Jadi kadang-kadang nggak harus salah ya gitu. Aku pulang pasti on time gitu. Tiba-tiba aku ketahuan tuh pulang. Kadang-kadang kan pulang cepet ya, habis ujian pulang cepet gitu. Nah, efeknya aku cuman di sekolah gitu kan, nggak langsung pulang. Itu akhirnya ketahuan, aku dimarahin gitu. Terus sampai aku mikir gitu, kenapa sih gitu? Aku nggak boleh. Nah, efeknya itu sekarang ke aku tuh, jadi kalau ada apa-apa maunya on time. Gitu. Tapi ya itu tadi, jadi ketakutan gitu. Jadi aku pasti punya persiapan kayak gini. 1 jam sebelumnya aku udah nongkrong nih di meja gitu kan. Yang seperti itu gitu. Jadi nggak tenang gitu kan. Nah, kemudian kalau kenapa sih syarat konsekuensi ini berhubungan dengan, aku terangin ya satu-satu, kenapa berhubungan dengan kesalahan gitu.
misalnya anak kayak tadi ya numpain air minum, terus ya itu tadi nggak boleh duduk di sofa gitu, itu kan nggak juga gitu. Cocok sih gitu, aku sependapat dengan Bu Ella bahwasanya ya harus dikeringkan dengan caranya dia gitu. Kadang-kadang tergantung dengan usia anak juga sih gitu. Anak-anak kecil ini kadang-kadang mau ngelap sofa, karena aku punya anak usia 3 tahun gitu, dia numpain air gitu, dia nggak pakai kain lap yang emang untuk ngeringin kan Ibu atau apa, diambil dong baju gitu, baju di tempat kotor terus dia lapin, tapi ya memang gitu ya gitu, jadi ya udah gitu, dia sadar dia lap meskipun caranya seperti itu gitu. Nah kemudian harus masuk akal gitu, nggak mungkin tadi nggak boleh duduk selamanya gitu. Nah kemudian juga memberikan pengalaman belajar gitu. Jadi dia itu paham bahwasanya dia bertanggung jawab ya. Kalau kamu sudah numpain, berarti kamu harus mengeringkannya gitu. Nah kemudian menjaga harga diri anak. Nah ini penting banget ya untuk nggak cerita ke termaksud ke bapaknya gitu kan. Kadang-kadang kita marah gitu kan. Terus bapaknya nanya, kenapa sih gitu. Aku kalau kayak gitu, aku diam gitu. Nah, itu udah tanda tuh. Semenjak aku jadi rangkul, suamiku udah tahu gitu. Ada saatnya dia nanya ketika aku marah sama anak, kenapa sih dia tanya gitu. Gitu. Nah kalau udah kayak gitu dia tahu aku nggak boleh cerita karena itu menjaga harga diri anak gitu. Jadi sama-sama belajar aku sama suami gitu kan, sama-sama belajar bahwasanya ada bagian-bagian yang memang nggak boleh aku ceritain ketika anakku melakukan kesalahan gitu. Ke suami aja aku nggak cerita, apalagi ke orang lain gitu. Nah kalaupun aku cerita pasti harus dengan izin dia gitu. Tapi untuk kesalahan-kesalahan ini, insya Allah minim banget sih gitu untuk cerita gitu. Karena to be honest, aku pun masih terseok-seok menjalaninya. Maksudnya ini tuh nggak gampang gitu ya, apalagi dengan kebiasaan kita yang udah sering ngasih hukuman ya. Sesimpel mungkin teman-teman pernah ngerasain juga simpel kayak berdiri di sana gitu. Itu tuh dulu tuh masih sering apa kamu dihukum gitu ya. Udah diri aja di sana, itu tuh kadang tuh nggak berhubungan sama kesalahannya gitu ya. Dulu tuh sering yang kalau misalnya apa ya, naughty corner ya? iya, naughty corner. Tapi aku juga bukan tipe orang yang anti memberi bukan hukuman, tapi aku bilangnya konsekuensi tetap. Jadi misalnya nih si kakak sih dulu yang emang nggak bisa diem, anak yang aktif gitu ya. Terus buat dia tuh apa ya, untuk diem itu hal yang sangat dihukum gitu. Maksudnya itu tuh kadang tuh aku suka bilang gini, ya udah kamu tuh tadi karena kamu nggak bisa diem loncat sana sini dan segala macam, ada aja misalnya yang rusak atau pecah. Waktu itu aku ingat jadi gucinya mertua aku pecah gara-gara dia main bola. Kalau guci mama sih nggak masalah, aku guci yang uti aku tuh kebayang ya gitu. Nah itu tuh aku tuh sama dia tuh langsung yang oke, kita beresin, nggak kepingin marah-marah ya, karena aku juga bukan nggak kepingin marah, tapi dia tuh kan aku realize dia melakukan itu tidak sengaja gitu kan. Tapi memang di awal tuh emang aku udah warning, jangan main di dalam rumah Uti, jangan main bola di dalam rumah Uti gitu. Nah terus aku bilang sama dia, nanti kita beresin ya, kita benerin ya gucinya. Tapi tentunya satu misalnya masuk akal, nggak mungkin nih waktu itu anakku umur 7 tahun ngeberesin one by one, piece by piece gitu ya, gucinya satu-satu, kan itu dia butuh bantuan gitu, masuk akal. Dan memberi pengalaman belajar tuh aku selalu bilang gitu ya, ini tuh bukan masalah, dia tuh selalu, jadi kalau sebelum aku mengganti si hukuman dan konsekuensi tuh anak-anak tuh kayak terbiasa banget ngomong maaf gitu, maaf gitu, kayak refleks gitu loh. Tapi sebenarnya aku selalu bilang gitu, maaf tuh akan jadi nggak ada artinya kalau nggak dibarengin sama aksi gitu. Maksudnya gimana? Ya dibenerin dulu gucinya gitu ya, kita benerin sama-sama. Jadi orang yang misalnya Uti yang udah mau bete nih, jadi lihat gitu ya kalau dia tuh usaha ngebenerin gitu. Dan itu memberi pengalaman belajar. Terus jaga harga diri anak tuh aku nahan banget nih mulut, nggak merepet nih depan orang-orang gitu. Jadi kalau kayak Mbak Reni tadi nggak nyeritain sama suaminya tuh bukan berarti tidak menceritakan sama sekali ya, tapi menceritakan tapi tidak di depan anak-anaknya. Kadang-kadang kita tuh suka bablas ya, pas suami pulang tuh langsung, tahu nggak anak kamu tadi tuh dia gitu kan ya, kita suka merepet langsung gitu karena udah. Nah itu bagian dari kita
sama kayak Bu Ella bilang gitu kan, gimana sih cara menjaga harga diri anaknya, sebenarnya sama seperti menjaga harga diri orang dewasa gitu. Nggak mau tuh dimarahin di depan orang banyak gitu. Dan anakku tuh yang gede udah gitu banget sih, kalau mamanya udah mulai gitu dia udah, "Mom, not in front of people please," gitu, udah kayak ngasih kode gitu. Itu tuh ini sih yaitu menjaga harga diri anak. Menurut teman-teman nih dari keempat ini, yang mana sih yang udah dijalanin atau yang mana yang ini kayaknya sulit nih? Kalau aku tipenya, kebetulan ya, aku tipenya nih udah galau, udah mau gila, udah miring-miring nih sebenarnya. Udah jungkir Cuma balik aku, ya, aku tuh cuma bisa cerita tuh ke sahabat aku gitu. Jadi aku akan telepon, babe, gitu. Iya. Jadi nggak tipe medsos gitu. Aku kalau ke medsos, ya kalau lagi pas mood posting apa ya aku posting gitu. Ada memang orang yang menurut aku nggak nyalain ya, karena menurut aku mungkin dia merasa lebih relief gitu, merasa lega kalau dia udah posting di medsos gitu. Karena tanpa dia sadarin ternyata itu jadi konsumsi publik gitu kan. Nah, yang mungkin kita nggak ngerti yang seperti dibilang sama Mbak Mary tadi, anaknya semakin dewasa, maksudnya semakin besar, semakin ngerti, ya kan? Ternyata kalau kita bilang mungkin istilahnya di sini jadi dibully kali ya. Mama lu tuh apaan ininya, itunya gitu kan. Jadi mungkin sesi ini juga bisa bikin untuk maksudnya para orang tua, nggak cuma ibu-ibu tapi juga bapak-bapak, untuk mungkin lebih lebih wise, lebih bijaksana kalau misalnya kita mau buka itu ibaratnya kayak buka rahasia kehidupan kita kali ya, benar nggak sih? Ya, tuh Mbak Mary, berarti iya benar tuh. Nah, mungkin kita mungkin berpikirnya seperti gini, ini ada impact-nya nggak buat yang lain, terutama karena kita udah orang tua ya, mungkin untuk anak-anak kita gitu ya. Kayak terus udah gitu kalau misalnya yang marah di depan publik itu aku nggak pernah. Aku akan cuma bilang gini sama anakku, ini contohnya ya, kalau aku akan bilang ini, Emily, gitu. Mami, gitu. Dia kan orangnya, aduh, anakku yang nomor 1 nih drama queen. Terus nanti nyampe rumah baru aku gini, tadi, gitu. Jangan, udah dibilang, gitu. Jadi dia masih suka lompat-lompat di sofa gitu. Dulu tuh dia nggak pernah, tapi mungkin dia ngeliat ada anak orang lain, orang bisa kok, boleh kok, akhirnya dia lompat-lompat aja gitu, padahal itu di sofanya rumah orang gitu. Ya aku cuma Emily gitu, 2 kali 3 kali nyampe rumah beneran aku marah-marahin. Terus begitu tadi aku sempat ketawa nih yang Bu Ella bilang nggak boleh nonton 1 tahun gitu ya. Jadi ini kasusnya anakku yang pertama juga nih. Aku waktu itu dia tuh suka mangga, jadi aku potongin kan. Terus kata dia, mami, I want the mango. Kata, oh yaudah aku kupasin. Terus aku taruh di lunchbox-nya dia, ternyata dia nggak habisin. Terus aku bilang, oh ya bahasa Indonesia aja deh. Aku bilang, kamu tahu nggak? Ini mangga mahal banget. Satu tuh di sini kalau lagi nggak musim tuh bisa $3 1 biji doang gitu kan. Terus udah gitu aku bilang, enggak deh, justru kalau musim, iya benar-benar bisa $3 gitu kan, $4 kalau yang gede gitu. Aku bilang gini sama dia, kamu nggak akan makan mangga lagi sampai kapanpun, aku nggak akan beli kamu mangga, aku bilang gitu. Benar loh, aku nggak beli dia mangga. Jadi dia selalu ngeliat mangga gini, mami, boleh nggak beli mangga? Enggak, I promise you, aku bilangnya, aku udah janji sama kamu kalau kamu nggak makan mangga. Somehow itu ada temen atau mertua aku ya kasih dia mangga, terus dia makan gitu kan. Terus aku bilang, kok kamu makan mangga? Aku udah bilang kamu nggak boleh makan mangga lagi. Terus dia bilang, itu udah ada setahun lebih dia absen makan mangga. Terus kata dia, mami, I promise you, kalau dikupasin, aku akan habisin katanya. Akhirnya aku bilang, bener ya, kalau sampai nggak aku beliin mangga lagi. Akhirnya aku ya udah sekarang aku beliin mangga. Jadi karena aku tahu itu buah favorit dia, kebayang nggak? Aku setahun lebih nggak beli mangga sama sekali. Padahal aku juga pengen makan ya, tapi aku pikir enggak deh. Daripada dia ikutan makan, tahun konsisten gitu tuh nggak beli mangga, itu luar biasa. Bener, padahal aku suka banget loh. Aku suka banget mangga kan. Tapi aku pikir kalau aku kupas aku makan, kalau masa dia ngiler-ngiler, aku kan tega banget ya, ibu jahat banget nih. Jadi mendingan aku juga nggak ikutan makan mangga. Iya. Itu contoh konsekuensi ya yang aku bilang susah gampang.
ya kan? Iya, konsekuensi itu bukan lagi susah gampang, buat aku susah sih dari awal nerapin karena terbiasa dengan hukuman dari dulu ya. Jadi kalau bicara pola asuh kan dari dulu kita sama orang tua kita sering dihukum dan Dipukul pakai sapu ya? bukan dihukum itu nggak ada hubungannya gitu, kayak hal-hal yang nggak berhubungan gitu. Misalnya kamu pulang telat pulang sekolah, besok-besok kalau pulang dikunciin terus tanpa ditanya gitu kenapa pulang telat gitu, yang hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak masuk akal gitu. Jadi nggak menanyakan dulu gitu apa sebabnya gitu. Kenapa gitu ya? Mungkin busnya telat mungkin kan? Iya. Atau kita lupa bener. chatting ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan? Iya, hal-hal kayak gitu yang karena itu terbiasa ya, nurut aja gitu kan. Tadi kalau kata Mbak Merisa gitu, apa sih yang menjaga harga diri anak? Ya itu sama seperti yang orang dewasa ingin dijaga harga dirinya tuh, it's the same gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin misalnya kita lagi marahin anak di depan orang, itu kadang-kadang tuh kalau kita nggak bisa ngelola emosi tuh ya bablas gitu ya di depan orang tuh gitu emosinya tuh tadi apakah itu marah, apakah itu ingin mendapat pengakuan gitu kan, apa kata orang nih kamu gini gitu, jadi gitu emosinya. Jadi kita tuh bereaksi sama emosi kita dulu gitu ya, tapi tidak bereaksi apa yang anaknya rasain gitu. Nah, itu tuh bisa jadinya tuh kita kayak bablas gitu ya, nggak sama sih sama kayak suami juga kan, kayak aku bilang tadi udah nunggu pulang kantor gitu, terus atau sesimpel sama temennya gitu teleponan, bentar ya anak gue nih lagi gini, udah tahu gini gitu, nanya terus di telepon ngomongin anak tuh yang lagi itu tuh udah biasa terjadi gitu. Jadi untuk merubah itu tuh emang gak gampang gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Merisa punya gambaran gitu ya sama itu. Dan tadi aku bilang aku ngerasa relate karena aku ngerasa my mom and dad is divorce gitu. Jadi aku kalau dibilang kemarin apa ya, kalau dulu misalnya anak korban perceraian gitu, bahasanya ya emang kayak gitu. Dan itu tuh mungkin zaman dulu anak broken home kali bilangnya ya. Yes, anak zaman kita home. Waktu sekolah. Iya. Itu tuh emang panjang sih untuk apa ya, kita sebagai orang tua untuk ya kayak tadi Mama Elisa bilang pasti ada luka iya gitu ya, dan itu tuh butuh proses tuh. Dan emang tapi aku nggak pernah berpikir sampai sekarang gitu ya, nggak pernah berpikir kalau decision gitu ya, keputusan mereka untuk berpisah itu hal yang buruk gitu. Itu tuh bukan itu tuh nggak ada di bayangan aku sampai sekarang. Jadi buat aku tuh sebenarnya it's fine, tapi yang akan lebih jadi bekal buat anaknya, peran ayah dan ibunya tuh tetap ada gitu. Yang jadi bekal dia sampai nanti itu tuh karena dia tuh nggak kehilangan peran itu gitu ya, peran orang ibu, ayah dan ibunya tuh tetap ada gitu. Kemudian apa tuh namanya ya Mbak Misa bisa korporat, bisa ini ya, dari sesi ini sebenarnya masih ada banyak sesi-sesi sih yang nanti nih di festival keluarga kita tuh ada sesi khusus untuk single parent. Jadi mudah-mudahan Mbak Misa bisa ikutan sih. Dibawainnya benar-benar sama influencer yang single parent dan rangkul yang single parent. Jadi mudah-mudahan relate bisa ikutan. Gitu. Kita masuk ke video 2 ya, ini udah agak molor. Mbak Reni silakan. Video 2 ya. Boleh ini sebentar nggak? Ini ada Ajeng nanya. Kak, boleh. Kak, kalau nanti anaknya remaja supaya dia nyaman sama kita harus bagaimana katanya? Supaya anak remaja coba nih Kak Ajeng ya. Bentar. Iya, coba yang anaknya udah remaja, aku belum. Iya nih, anak laki-laki sama. Tos dulu Kak Ajeng, ini berapa umurnya anaknya? Oh, oke. Nggak parent juga ya. Mama-mama kalian juara. Luar biasa. Aku bukan single parent, tapi anakku cowok. Tadi kalau ngomongin nyaman gitu ya Mbak Reni kan juga punya anak cowok ya? Punya. Kalau aku tuh udah remaja nih, anakku udah umur 13 tahun, jadi kalau bicara supaya nyaman tuh emang nge-build-nya. Dan kebetulan aku tuh belajar keluarga kita tuh baru pas anaknya umur 8 tahun. Jadi kayak aku tuh kayak baru nge-build tuh beberapa tahun ini gitu. Jadi seperjalanan dia dari 8 tahun ke 13 tahun sekarang tuh kayak bukan kayak baru di-build, tapi kayak baru love language-nya tuh harus tetap dipertahankan gitu. Meskipun nggak kayak dulu, kayak peluk tuh sekarang udah kayak jarang karena
dia tuh bilang gitu ya, namanya anak laki-laki, ya aku tuh risih kalau peluk mama tuh kena boobs mama. Itu tuh harus kita terima ya dengan lapang dada gitu ya, maksudnya tuh kayak oke, kamu tuh udah gak nyaman, nggak bisa dipaksa-paksa lagi gitu ya. Terus kayak pegangan tangan tuh yang oke, sampai apa ya, hal-hal yang biasanya dilakuin gitu ya Pak, misalnya kayak mau nganterin dia basket gitu ya, dia cuma di mobil, nanti nggak usah pegang tangan aku ya Ma, itu aku harus terima karena emang udah gede, anak itu nggak bisa digituin lagi. Tapi ada saatnya dimana kita tuh selalu punya quality time berdua gitu ya untuk ngobrol sih gitu ya. Kalau anak laki tuh kalau anak perempuan kan, kalau kita ibu gitu sama anak perempuan tuh kayak banyak kesamaan yang bisa kita jalanin sampai nanti gitu ya, sampai Bisa gede. nyalon bareng. Nyalon bareng, massage bareng, kayak gitu-gitu lah ya gitu. Kalau cowok tuh emang agak challenging gitu buat aku seorang ibu gitu ya, kayak ngobrolin cewek terus harus punya mimik biasa saja, itu agak sulit buat mama, tapi harus belajar gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh emang harus dibuatnya dari mulai terutama kalau udah masuk remaja, kayaknya itu yang harus diperbanyak tuh ngobrol sih emang ya, sama menuju remaja ABG tuh, karena sebenarnya kalau bukan dari situ susah nantinya untuk ngejalanin yang lebih, untuk apa ya, untuk conversation yang lebih dari itu gitu ya, lebih dari kayak misalnya aku ngomongin cewek gitu ya, kalau yang nggak biasa, ini teman-teman yang nggak biasa tuh nggak akan pernah ngebahas tuh ya sama anaknya. Dan nanti begitu anaknya, ini pengalaman teman-teman aku yang anak di rumah aja, begitu anaknya bilang aku mau ke rumah si ini gitu, ngapel gitu ya, gitu, ibunya tuh langsung, hah, siapa itu gitu. Tapi kalau udah di-build itu dari sekarang, aku ngobrol, siapa sih teman yang di kelas, sesimpel aku nanya, yang kamu suka ngobrol sih, tapi cewek ya gitu ya. Terus nanti dia jawabnya masih malu-malu, tapi lama-lama dia, iya soalnya dia emang enak diajak ngobrol, hal-hal kecil kayak gitu sih bisa dibuild dari sekarang. Mudah-mudahan cewek juga gitu loh. Iya kan ya? Iya. Gitu. Sampai akhirnya aku tanya gitu, siapa sih ini? Oke gitu. Tapi aku harus spesifik ya, karena dia harus tahu ini perasaan kamu mau menikah, kamu suka karena kagum karena dia berprestasi, atau kamu senang aja tuh main sama dia gitu. Jadi kalau dari kecil udah biasa ngobrol, ketika dia bilang ini awal, iya bener sih Mbak Din, dia malu gitu kan. Termasuk anak cewek malu, tapi ketika itu aku harus kupas ya, kamu suka yang gimana? Ternyata dia bilang aku suka kagum karena dia baik gitu. Ya udah gitu, buat aku nggak masalah gitu. Itu sih. Benar. Tapi sama anak cowok juga harus gitu ya, harus kong kali kong sama papanya. Aku baru ingat. Jadi temanku di sini kebetulan sih orang tuanya dua-duanya emang bule ya. Jadi ini anak dari kecil aku udah kenal gitu. Suddenly dia ini kan udah kelas berapa ya kalau di Indo itu, mungkin kayak 1 SMA gitu. Nah, terus waktu aku datang ke rumahnya gitu, ternyata dia tuh temanku bilang gini, nanti si A datang sama ceweknya. Hah? Udah punya pacar? Aku sampai kaget-kaget karena dulu dia masih kecil banget kan, masih umur 4 tahun atau apa, masih lari-lari yang masih aku gendong gitu. Tiba-tiba dia udah yang tinggi banget gitu. Terus udah gitu aku bilang sama mamahnya nih, aku tanya, how's your feeling? Aku bilang, gimana perasaan kamu gitu. Terus kata gini, shock kata dia. Karena ini dia punya anak cowok 4 gitu kan. Dan dia tuh deket banget sama semua anaknya yang cowok ini, yang main sepak bola iya, main rugby iya, ini itu gitu. Pokoknya semua aktivitas tuh dia yang iniin, karena suaminya kan selalu sibuk kerja gitu. Terus kata dia, apa sih dia bilang ini, dia selalu berusaha try to be cool katanya. Jadi kayak cool mom gitu. Jadi waktu anaknya bilang, mami, I have a girlfriend gitu. Dia, oh oke, ya udah bawa aja ke rumah kata dia gitu. Padahal dia udah ngep gitu ya. Tapi dia bilang daripada Ra itu, kata dia bilang gini, Ra itu better. Jadi kita kenal ini anak cewek ini siapa, daripada kita larang-larang nanti mereka diem-diem di belakang katanya. Akhirnya pas lagi aku kebetulan nginep di tempat mereka, tidak datanglah ini cewek, terus udah gitu mereka duduk berdua terus pegang-pegangan tangan. Aku sama suamiku begini, oh my god. Terus aku bilang gini, gimana? Ya mau gimana lagi? Emang mereka pacaran terus pegangan tangan gitu. Tapi benar, jadi keterbukaan ya kayaknya. Terus ngerasa anak mungkin akan ngerasa nyaman kalau kita juga
nggak langsung panik gitu, ya cool Yes. cool cool aja Iya, gitu. iya, cool aja gitu. Dan sama ini sih, kita tuh nggak menutup kemungkinan kita duluan yang cerita gitu ya, tentang kita dulu gitu. Kayak kemarin anakku nanya gitu, emang mama punya pacar selain papa? Jadi dia pikirnya aku ketemu bapaknya terus get married gitu, nggak punya pacar sebelumnya gitu. Ya punya. Dia sampai kaget-kaget gitu. Oh, jadi mama sama ini punya ex-boyfriend? Of course gitu ya. Begitu. Jadi obrolan-obrolan kayak gitu tuh, ya apa ya, receh, cuman ternyata tuh kayak jadi info yang menarik buat mereka karena mereka lagi di situ gitu ya, lagi di posisi yang Di itu stage, gitu ya, gitu. Oke, kita lanjut kali ya. Iya, Mbak Ajeng, nanti kita sharing lagi ya. Silakan Mbak Reni. Anak-anak kita banyak yang tumbuh dalam situasi di mana mereka mendapatkan hadiah dan pujian yang berlebihan. Seringkali prihatin melihat anak-anak yang kadang saya suka bilang kecanduan pada hadiah dan pujian. Padahal kalau kita bicara disiplin positif, maka anak-anak yang pada akhirnya akan menumbuhkan disiplin positif adalah anak-anak yang mendapatkan dukungan dan bukan hadiah yang berlebihan dari orang tuanya. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa sebetulnya hukuman dan hadiah itu adalah hal yang sama. Walaupun sesuatu sepertinya terlihat menyakitkan atau membahagiakan, hukuman dan hadiah sama karena sama-sama menumbuhkan motivasi eksternal. Karena sama-sama menyebabkan ketergantungan pada sesuatu yang ada di luar diri anak. Kalau kita bicara dukungan, kita sebetulnya sedang bicara memberikan anak kemampuan untuk kemudian mendukung dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbedaan utama antara hadiah dan dukungan adalah kapan itu diberikan atau dijanjikan. Kalau kita bicara hadiah, biasanya itu dijanjikan sebelum perilaku. Kalau kamu puasa misalnya, kamu akan dapat uang 10.000 setiap hari. Sehingga pada saat buka puasa, anak kemudian akan heboh dengan uangnya. Anak melakukan sesuatu karena uangnya. Pada saat kita memberikan dukungan, sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh memberikan pengalaman positif atau hal yang positif pada anak. Tapi perbedaannya adalah itu diberikan secara spontan, bukan menjadi sesuatu yang dimanipulasi dan hanya diberikan dalam kondisi tertentu. Kenapa ibu belikan aku hadiah? Ya karena memang ibu ingin belikan kamu hadiah. Nggak ada hubungannya dengan apakah kamu bisa melakukan sesuatu atau bisa mencapai prestasi tertentu. Kenapa menjadi penting untuk membedakan saat kita menjanjikan atau memberikan hadiah dan dukungan? Karena sesuatu yang dijanjikan sebelumnya pada akhirnya membuat anak fokus pada motivasi yang ada di luar dirinya. Kalau kita kembali ke contoh puasa tadi, jarang sekali anak yang dijanjikan sesuatu yang kemudian bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa. Padahal kalau kita ingat, ibu dan bapak, kita tuh senang puasa bukan karena dijanjikan sesuatu sebetulnya. Kita senang puasa karena kita kemudian bisa mengatasi tantangan, karena kita merasakan bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada nikmatnya orang berbuka. Nikmatnya dari mana? Bukan dari makanannya sebetulnya, tapi dari apa yang kita rasakan pada saat kita sudah menyelesaikan sebuah tugas yang berat, dari kebersamaan yang muncul setiap situasi buka puasa bersama. Nah, anak-anak yang kita biasakan dijanjikan sesuatu, pada akhirnya tidak memiliki keinginan untuk mencari kenikmatan internal itu. Sementara dukungan justru menumbuhkan kenikmatan internal. Karena tidak ada motivasi eksternalnya, anak kemudian terpaksa dalam tanda kutip untuk mencari kepuasan yang lain. Sementara kalau kita janjikan motivasi eksternal, anak terdistraksi dan tidak punya kesempatan untuk menemukan kenikmatan internal dari dalam dirinya. Perbedaan ketiga antara hadiah dan dukungan sebetulnya adalah pada saat kita bicara hadiah atau pujian yang berlebihan, kita memberikan label yang global. Kamu anak hebat, kamu anak baik, kamu anak pintar. Dengan kata lain, mama hanya sayang sama kamu pada saat kamu hebat, baik, dan pintar. Sementara dukungan tetap memberikan pujian dan memberikan feedback yang positif pada anak, tapi diberikan dengan sangat spesifik. Bukan gambar kamu bagus, tapi mama suka loh. Kamu menggunakan warna yang berbeda untuk bentuk yang berbeda. Gradasi warna dari gambar ini sangat menarik. Hal spesifik yang pada akhirnya membuat anak tahu kenapa dia bagus, kenapa itu hebat, dan pada akhirnya memberikan umpan balik lain kali yang harus aku lakukan apa ya. Karena informasi global itu informasi yang tidak ada gunanya sebetulnya.
Dia kemudian hanya akan tahu dia hebat atau baik bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena pendapat orang lain. Sementara dukungan yang spesifik membantu dia untuk kemudian membuat ukuran-ukuran dalam dirinya sendiri dan menjadi panduan perilakunya apa yang saya harus lakukan lebih baik di lain kali. Perbedaan utama dukungan dan hadiah juga adalah bahwa hadiah itu biasanya jumlah atau reaksinya tuh ditentukan oleh orang tuanya. Jadi kita sering lihat orang tua yang bersemangat berlebihan terhadap sebuah prestasi anak. Sementara buat anaknya mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Wah, gambar kamu keren sekali, atau kamu menang, kamu menjadi juara. Lupa dari pertanyaan yang paling esensial sebetulnya. Apa sih pendapat kamu tentang gambar kamu? Apa sih pendapat kamu tentang pertandingan tadi? Pada saat kita meminta anak untuk memiliki pengalaman berhasilnya, pengalaman positifnya, pada saat itu sebetulnya kita juga sedang menyesuaikan. Ini ukuran yang pas, reaksinya seperti apa ya? Kalau anaknya sangat bersemangat, maka kita bisa muncul dengan memberikan semangat yang berlebihan juga pada saat-saat tertentu. Kalau anaknya menganggap itu biasa-biasa saja, akan menjadi aneh kalau kita kemudian bereaksi berlebihan dan menempatkan ekspektasi yang berlebihan pada anak juga. Menentukan reaksi yang tepat itu butuh komunikasi. Bukan cuma sekedar kemampuan orang tua untuk bilang bahwa anaknya hebat atau anaknya berprestasi. Perbedaan terakhir antara hadiah dengan dukungan adalah kapan diberikan. Orang tua yang membiasakan anaknya menerima hadiah, biasanya memberikan hadiah hanya pada saat anak sukses dan berprestasi. Sementara orang tua yang menumbuhkan kebiasaan memberikan dukungan dalam keluarga akan memberikan dukungannya justru di berbagai situasi. Pada saat anak kesulitan atau sedang mengalami kesusahan, kita seringkali lupa bahwa dia sebetulnya sangat membutuhkan dukungan di saat itu. Contohnya pada saat anak sedang mengerjakan puzzle. Akan sangat berbeda rasanya kalau misalnya pujiannya datangnya di akhir. Hanya pada saat dia berhasil, yes, kamu berhasil. Itu mungkin jadi pengalaman yang positif. Tapi pengalaman yang jauh lebih berharga adalah sebetulnya dukungan yang datang pada saat dia sedang kesulitan. Aku tahu kelihatannya susah ya, tapi aku lihat kamu berusaha loh. Coba berbagai bentuk potongan puzzle untuk mencari mana yang tepat. Nah, dukungan pada saat anak frustasi, pada saat anak susah, pada saat anak hampir berhenti dan putus asa adalah dukungan yang jauh lebih berharga. Karenanya tidak heran kalau hadiah menumbuhkan motivasi eksternal, menumbuhkan anak yang tergantung pada hadiah, sementara dukungan di berbagai situasi justru menumbuhkan anak yang punya motivasi internal dan bisa menghadapi berbagai situasi. Ya, ini sogokan nih sama dengan hadiah ini bikin materi, bikin slide ini aku sambil mikir apa yang terjadi terhadap rumah ini, terhadap rumah ini barusan banget. Gitu. Nah, habis nonton itu tadi, sebaiknya kita hindarin ya cara mendisiplinkan anak dengan bergantung pada faktor eksternal luar dari dirinya. Karena dengan bertambahnya usia anak, gitu, lama-kelamaan itu hadiahnya makin besar, gitu. Dan makin lama hadiah itu jadi kayak tidak mempan atau tidak mendorong dan tidak memberikan motivasi kedisiplinan ke anak. Gitu. Nah, kenapa sebaiknya berikan dukungan? Karena di sini kita lihat ya, kalau dukungan itu kan akan menumbuhkan kenikmatan dari dalam diri anak ya, gitu. Nah, internal gitu. Nah, kemudian juga dukungan ini itu spesifik, fokus pada perilaku dan usaha. Aku bacain dulu ya. Nah, kemudian spontan mengekspresikan perasaan orang tua dan kemudian disesuaikan dengan tingkat antusiasme anak dan diberikan di berbagai situasi. Nah, ini itu beda banget sama yang sogokan gitu. Sogokan ini termasuk juga reward, hadiah, itu juga masuk ya gitu. Itu kan dijanjikan untuk memanipulasi perilaku gitu, biar dapat apa yang orang tua inginkan gitu. Nah, jadi anak-anak itu akan fokus sama faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternalnya itu tadi apa ya, reward itu tadi gitu. Nah, kemudian termaksud nih melabel anak secara global walau positif gitu. Wah, hebat. Nah, itu kan wah hebat ya, gambarnya bagus. Nah, itu tidak spesifik. Kalau kita bilang wah hebat, gambarnya bagus ya, banyak pakai warna atau degradasi warnanya bagus gitu. Atau ini detail-detailnya bagus banget sih, rambutnya kelihatan banget gitu. Jadi nggak sekedar coret-coretan gitu. Nah, sebaiknya kan kita ungkapkan. Jadi
ke depan itu dia nanti akan tahu nih, oh iya sebaiknya aku harus gimana gitu kan. Oh kalau detail rambutnya dibuat kayaknya lebih bagus gitu, atau pakai warna yang banyak gitu. Nah jadi dia punya standar sendiri gitu untuk kedepannya apa yang akan harus dia lakukan gitu. Nah kemudian kalau sogokan dan reward ini kan dijanjikan yaitu tadi sebelum perilaku untuk mengontrol dan memanipulasi anak. Nah kemudian jumlah reaksi diukur dan ditetapkan oleh orang tua gitu. Kalau awalnya ya gitu, 1 coklat boleh gitu, besok-besok coklat nggak akan mempan, boleh nggak YouTube gitu. Nah kemudian diberikan hanya saat anak sukses. Nah ini buat aku yang ngalamin saat ini ya, kebetulan habis bagi rapot tadi. Jadi dukungan itu luar biasa buat aku gitu. Aku tahu dia bisa gitu. Aku tahu dia dapat nilai bagus gitu. Tapi kebetulan sekolahnya itu metodenya PKBM gitu. Karena metode online buat aku tuh kurang efektif buat dia meskipun dia ada les tambahan gitu. Sampai akhirnya aku tanya ke dia, gimana? Aku nggak bilang tinggal kelas ya, jadi ini akan berbeda gitu. Sayang, kamu tahu nggak tinggal kelas? Aku tanya gitu ke dia gitu. Iya, aku tahu gitu. Bunda tidak ingin meninggalkan kamu, Bunda nggak pengen kamu tinggal kelas, tapi kita menahan di kelas 5 ini supaya kamu lebih jejak, ditambah umur kamu masih cukup gitu. Nah sampai akhirnya dia bisa bilang tuh, jujur Bun, aku sebenarnya belum siap untuk naik ke kelas 6 gitu. Jadi aku tahu dia akademik oke, tapi ternyata secara ada bagian lain yang dia tuh belum siap gitu, sesuai umurnya dia gitu. Jadi dia ya Indonesia banget gitu, harusnya masuk SD-nya 7 tahun. Tadi kemarin itu sebelum 6 udah aku masukin gitu. Jadi akhirnya tadi kita orang sekolahnya minta gitu, karena kan di PKBM kalau di Indonesia nggak boleh tuh yang namanya tinggal kelas buat anak gitu. Sampai akhirnya itu tadi orang tua harus bikin surat pernyataan, dan akhirnya di situ aku ngobrol sama dia bahwasanya dia meskipun dia cukup berprestasi di beberapa hal gitu, sosialnya oke, tapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa siap gitu. Gitu. Jadi aku harus yaitu tadi tidak melulu minta gitu ya. Aku lihat terus kita diskusi seperti apa gitu. Jadi dukungan aku kebetulan ke anak saat ini seperti itu gitu. Dan dia oke gitu. Jadi kita bareng-bareng sama-sama di kelas 5 ini gitu. Nah kira-kira banyak juga sambil ini. Kebetulan dia tahu sesi aku kali ini dia mau ngikut. Karena ada giveaway gitu, dan dia kan maniak buku, dia itu maniak banget sama buku, dan dia tahu Bunda aku mau itu buku itu gitu kan. Oke. Jadi aku bilang, kakak itu bagian dari sogokan loh, kamu yakin mau ikut sesi Bunda? Iya gitu. Tapi kan kamu tahu itu sogokan, ada reward nanti di sesi ini. Iya nggak apa-apa Bunda gitu. Terus apa untungnya buat kamu? Ya nggak ada, aku dapat bukunya. Oke. Gitu. Jadi ini aku harus nego supaya dia nggak ikut gitu. Jadi lucu juga. Sampai aku tanya langsung ke dia, dulu Bunda sering kasih sogokan kan? Iya. Terus sekarang gimana kalau nggak kasih sogokan gitu? Nggak enak sih Bun gitu. Dia sendiri mengakui gitu, dan oh ya ini juga jadi bahan pembicaraan karena ini mempengaruhi dia banget kan sogokan ini. Dan kami juga baru mulai menerapkan setahun belakangan ini untuk tidak ada lagi reward sogokan gitu. Sampai akhirnya dia mulai, karena dia ngerti materi-materi ini, dia ngobrol, Bunda jadi apa dong yang kemarin Ayah bilang saat habis lebaran, Ayah kasih duit ke aku. Ayah bilangnya apa? Ini hadiah. Oh hadiah tapi sebelumnya Ayah bilang enggak. Oke, ya udah nggak apa-apa itu terima, aku bilang gitu. Tapi kenapa sih dulu gitu? Jadi dia juga nanya kan, Indonesia itu punya tradisi bagi angpau, itu kan. Terus gimana dong dengan bagi-bagi amplop gitu? Kebetulan kemarin dia lumayan dapat banyak, terus dia mikir itu sogokan dong, gitu. Bukan sayang gitu. Jadi aku lebih ngajak gitu. Jadi yang ngasih kamu nanya nggak kamu puasa berapa hari gitu kan? Enggak gitu. Ini oknumnya di sebelah. Terus aku bilang kalau gitu biasanya dia ngasih karena Indonesia itu punya THR tuh, kalau lebaran pasti ada yang dapat THR. Nah itu biasa bagi-bagi ke anak-anak gitu. Kalau udah gede sih nggak akan dapat gitu. Oh jadi itu bukan sogokan ya? Iya gitu. Tapi dia suka menikmatinya itu gitu. Nah itu namanya hadiah sayang gitu. Nah seperti itu. Nah kira-kira ada nggak ya yang punya pengalaman nyogok anak gitu? Kalau aku sih dulu sering gitu.
gitu. Sekarang juga ya itu tadi barengan sama suami, jadi kayak saling ngerem gitu kan, kayak saling ngingetin itu sogokan atau apa gitu. Jadi kayak harus nahan-nahan gitu ya biar sama gitu kan, sama tujuannya gitu, sama tujuannya bahwasanya tidak akan menyogok anak, tapi kita akan sama-sama mendukung gitu kan. Nah kemudian apa sih yang sulit dari nyogok anak ini? Ya pasti banyak banget ini kan. Gitu. Usahanya luar biasa banget. Gitu. Nah kemudian apa sih aktivitas di rumah yang bisa kita lakukan tanpa memberikan sogokan buat anak gitu. Sebagai langkah awal untuk coba-coba nih menghindari sogokan. Biasa kan kalau bilang, yuk makan, abis ini kita makan nasi dulu ya, nanti abis ini makan es krim. Itu aku banget itu di anak usia 3 tahunku gitu kan. Karena dia tahu ada es krim gitu kan. Gitu. Sayang boleh nggak makan dulu? Nah itu nanti ya gitu. Itu kan sebagian dari sogokan sih gitu kan, untuk memanipulasi tingkahnya gitu. Pada akhirnya aku pasti akan memberi gitu kan, meskipun ya karena dia udah nggak mau makan lagi, dia mau es krim gitu. Nah itu bagian dari sogokan gitu, sambil sadar tapi sambil ngasih gitu. Aduh, ini gimana ya cara ngajarin si anak bayi ini untuk tidak minta gitu kan gitu. Kira-kira dia mau berbagi nggak? Udah ada Mbak Mirna nih. Mbak Mirna ini mau sharing langsung nggak? Ini tuh pengalaman Mbak Mirna nih, kalau aku lihat di chat, aku pun mengalaminya gitu, karena sebenarnya aku tuh tinggalnya bareng mertua aku di sebelah rumah, yang Mutki di sebelah rumah gitu, beda pintu gitu, tapi kejadian-kejadian itu pernah terjadi gitu ya. Kalau ada perbedaan pola asuh antara di rumah dengan di rumah Eyang, gimana? Bagaimana Eyangnya bagaimana gitu ya? Kalau di rumah anak udah diberi dukungan, tapi begitu nginep rumah Eyang, Uti biasanya nih kalau aku malah selalu diiming-iming hadiah sebagai sogokan untuk melakukan sesuatu secara mandiri gitu. Iya, kalau aku coba jawab ya, Mbak Redi, kalau di keluarga kita tuh memang percaya pengasuhan tuh memang urusan bersama. Bersamanya itu ya bersama Eyang Uti juga gitu ya. Jadi memang Eyangnya tuh harus di Kafitri, ya siap abis ini Kafitri online ya. Emang Eyangnya tuh mesti diajak, emang harus diajak ngobrol juga yang Mbak Mirna gitu ya. Jadi mah, kalau aku nih di rumah tuh anak-anak tuh udah biasa gini-gini. Kadang-kadang nggak usah dikasih iming-iming tuh mereka udah mau kok ngejalanin, karena mereka tahu, misalnya mandi gitu ya. Uti tuh sering gini, cepetan mandi, abis ini kita misalnya apa ya, abis ini kita itu biasanya ngasih apa ya, nonton. Sebenarnya pengennya nonton, tapi kenapa harus ada gini? Iya nanti Uti beliin cemilan yang berbau micin gitu deh, yang sebenarnya di rumah tuh nggak boleh gitu ya. Tapi kalau di rumah Uti tuh jadi boleh gitu. Itu tuh yang kayak gitu tuh aku selalu bilang, Mama kalau mau ngajak nonton ajak aja nggak apa-apa, tapi nggak usah dikasih jajanan micin juga. Mereka tuh udah cukup fun kok kegiatannya kayak gitu sih. Iya, anak-anak selalu dimanja Eyangnya, betul. Emang itu tugasnya Eyang Uti, yang aku biasanya tugasnya memanjakan cucu. Itu aku juga tuh. Kalau habis dari rumah mertua kan anak-anak dapat gitu reward dari apa ya, kesini dong gitu, nanti dikasih biskuit gitu. Aduh gitu, padahal itu biskuit nggak boleh gitu. Tapi ya itu tadi aku kayak ngasih tahu bahwasanya anak-anak ini memang makanannya aku atur terutama anak yang kedua gitu kan. Jadi kayak mertua aku itu dia udah siap tuh. Jadi kalau anak yang kedua ini memang makanannya kami yang bawa gitu. Nah tapi untuk anak pertama dan ketiga itu mertua tahu gitu bahwasanya anak-anak ini hanya boleh makanan-makanan kayak ya aku udah punya ini loh, yang ini boleh, yang ini enggak, ini boleh, ini enggak gitu, yang seperti itu. Nah aku juga bilang ke mertua gitu kan bahwasanya selain makanan ya gitu, jadi kan rival sibling gitu kan. Rival sibling ini luar biasa gitu. Jadi kan kemarin kejadian sebelum pulang, jadi kebetulan rumah mertua itu kan lagi kemarin musim tanam. Jadi si adiknya ini nggak mau pakai boot, malah pinjam sendal kakaknya. Lalu dipakai sama dia ke sawah dong, kotor gitu. Terus aku tanya, siapa yang pakai sendal kakak? Terus neneknya dengan suara kuat bilang, itu tadi adik yang pakai. Terus aku bilang, Bu kalau bilang kayak gitu agak pelan tolong ya Bu, karena berantem untuk menghindari itu gitu. Jadi mertua aku juga tahu gitu bahwasanya ada rival sibling nih gitu. Jadi ada hal-hal yang
aku komunikasikan biar lebih asik gitu ya, lebih enak gitu untuk semua gitu. Kita lanjut ke video ketiga gitu. Ini tentang pujian dan kritik anak yang baik. Kita simak sama-sama ya. Memuji anak itu menyenangkan untuk orang tua dan juga pengalaman yang positif untuk anak. Tetapi ada pujian yang sebetulnya beresiko atau membahayakan, ada pujian yang dilakukan dengan bijak yang menumbuhkan disiplin positif. Apa sih bedanya? Beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara pujian yang bijak, kita sebetulnya selalu berfokus pada kepuasan internal. Wah, mainannya rapih, enak ya. Jadi gampang menemukan pasangannya kalau kita mau main lagi. Bukan mainannya rapih, jadi nanti nenek senang melihatnya. Atau nanti kamu dipuji pasti sama teman-temannya. Beda kan ya? Kalau kita fokus pada kepuasan internal, pada akhirnya anak jadi tahu apa sih gunanya saya melakukan ini. Pujian yang bijak juga pujian yang sifatnya spontan, ada dalam berbagai situasi. PR-nya susah, tapi walaupun memakan waktu lama, kamu tetap mengerjakannya. Itu pujian yang bermakna bagi anak. Itu pujian yang bermakna bagi anak. Bukan hanya dipuji pada saat PR-nya selesai atau dia kelihatannya gampang mengerjakannya, tapi justru pada saat dia sedang kesulitan dan menandakan apa yang dirasakan orang tua. Pujian yang bijak juga selalu spesifik. Kita tidak memuji dengan global atau memberikan label yang berlebihan, tapi kita bicara tentang sesuatu yang memang dilakukan anak. Kita bilang gambarnya sangat menarik karena ada gradasi warna, atau kita bilang presentasi kamu menyenangkan deh karena suara kamu jelas, kemudian kamu pakai alat bantu yang juga membuat ibu jadi bisa lebih paham apa yang kamu maksud. Pujian yang bijak juga pujian yang memuji usahanya, bukan hanya hasilnya. Tadi aku lihat kamu coba ambil air sendiri, tumpah sedikit nggak apa kok. Jadi bukan soal air yang tumpah, tapi soal dia berusaha untuk mengambil airnya dan berusaha mandiri. Pujian yang bijak juga pujian yang tulus. Tidak ada maksud manipulasi atau tidak ada maksud menyindir dan sarkastik pada anak pada saat kita mengatakannya. Kita bilang, wah kakak menepati janji berhenti main game sebelum waktunya habis. Bukan, tumben kak, kok kali ini main gamenya sebentar. Beda sekali rasanya mendapat pujian yang tulus dibandingkan mendapat pujian yang sebetulnya tujuannya adalah menyindir. Bukan hanya buat anak sebetulnya, tapi buat kita orang tua. Karena itu membiasakan pujian yang bijak menjadi contoh buat anak untuk juga kemudian mengapresiasi apa yang dilakukan orang tua. Dan pada akhirnya kalau kita terbiasa memuji anak kita dengan bijak, nantikan pujian-pujian yang juga bijak dan menyenangkan dari anak untuk kita, orang tuanya. Mengkritik anak tidak mudah. Orang tua seringkali khawatir bahwa anak akan mendapatkan pengalaman negatif pada saat menerima kritik. Padahal kritik itu perlu. Kritik itu pengalaman belajar dan harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Tapi memang ada beberapa panduan untuk kita bisa memberikan kritik yang baik. Salah satu yang paling sulit sebetulnya adalah mengkritik tanpa membuat itu menjadi penilaian yang mempengaruhi pribadi anak. Jadi kita menyampaikan kritik harus spesifik, bukan pada anaknya tapi pada perilakunya. Bukan bilang, kamu jorok banget sih, kamarmu berantakan. Tapi bilang bahwa mama lihat tas-tas dan kertas-kertas yang ada di kamar itu nggak ada di tempatnya ya. Beda sekali reaksinya yang akan muncul pada saat anak mendapatkan kritik yang spesifik dibandingkan dia mendapatkan kritik yang menyerang dirinya. Kritik yang spesifik didengarkan, kritik yang menyerang akan dilupakan. Perbedaan utama kritik yang baik dengan kritik yang tidak baik sebetulnya adalah kritik yang baik selalu tetap berempati dan mendengarkan apa yang dirasakan oleh orang yang kita kritik. Kita akan bilang, aku tahu sih susah sekali untuk pulang cepat dari rumah teman sehingga kamu jadi terlambat. Sehingga kamu jadi lupa untuk telepon kepada papa tepat waktu. Kritiknya tetap spesifik, lain kali telepon ya nak. Tapi pada saat menerimanya dengan merasa difahami perasaannya, kritik itu akan jadi jauh lebih diingat. Kritik yang baik juga seringkali terbantu kalau kita menggunakan kata seandainya.
Seandainya kita berangkat lebih pagi tadi, kamu udah bisa seru-seruan tuh olahraga sama teman-teman di kelas. Itu akan membantu anak untuk memahami bahwa sebetulnya ada cara yang bisa dia lakukan untuk kemudian tetap menikmati keseruan dan menikmati keberhasilan. Kritik yang baik juga selalu berfokus pada perilaku dan situasi yang bisa dirubah. Ini juga kadang-kala sulit. Pada saat kita mengkritik anak, biasanya kita berpanjang lebar bicara tentang kesalahannya dan bukan apa yang bisa dilakukan. Susah move on katanya, bicaranya melulu tentang kesalahan. Oh, kamu sih mainannya berantakan. Atau kenapa ya mainannya hilang? Lama sekali menghabiskan waktu di situ dan tidak bicara misalnya tentang kita bisa loh pakai kotak sepatu bekas ini untuk menyimpan mainan-mainan balok kamu. Anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda pada saat kritik itu fokus pada kesalahan dan pada saat kritik itu berfokus pada apa yang sebetulnya bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kritik yang baik juga mengajarkan anak bahwa kesalahan itu perlu diakui, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Kritik yang baik mengajarkan anak bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki. Caranya gimana? Dengan memberikan contoh-contoh apa yang kita alami. Ibu sama tante juga dulu sering kehilangan mainan, tapi terus kemudian kita berpikir, apa ya yang bisa dilakukan? Oh, kita cari kotak yang bagus dan nggak ketemu-ketemu kotak bagusnya. Pada akhirnya kita cari kotak yang tidak terlalu bagus tapi kita hias sama-sama. Sesudah itu jadi lebih semangat deh ngerapiin mainannya. Sesudah itu jarang sekali mainannya kemudian hilang dan tidak bisa dimainkan kembali. Contoh-contoh seperti ini yang dinyatakan sebetulnya dalam bentuk kritik, tapi bukan kritik yang menyebalkan, bukan kritik yang membuat anak kapok atau membuat orang tua khawatir dan tidak ingin memberikan kritik, tapi justru kritik yang menumbuhkan disiplin positif pada anak. Nah, sekarang kita ada di slide bijak memuji anak. Kenapa sih pujian ini penting untuk anak? Siapa sih yang nggak mau dipuji gitu? Semua orang pasti mau kan dipuji, tapi yang gimana ya pujiannya gitu. Yaitu tadi pujian itu harus spesifik gitu kan. Nah, kenapa pujian ini penting untuk anak? Karena yang pertama itu jika diberikan spesifik pada usahanya itu akan membantu meningkatkan motivasi dari dalam diri anak gitu. Terus anak itu jadi pengen ngulangin pengen mengulangin hal positifnya, begitu juga udah diulangin terus lama-lama kan meningkat gitu perilaku positifnya gitu. Nah kemudian kalau pujian yang tidak berlebihan ini itu juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak dan ya tidak over gitu ya sewajarnya lah gitu percaya dirinya. Nah, kemudian juga pujian yang dilakukan dengan bijak ini juga bisa mengeratkan hubungan antara anak dan orang tua gitu. Nah, fokus pada kepuasan internal atau diri sendiri gitu. Nah, contohnya gitu ya, contoh simpelnya sih kayak kebetulan anakku, ini case-nya anakku lagi gitu kan, aku ambil case-nya di anakku gitu. Jadi dia tuh tipikal santai. Anaknya santai gitu. Kalau ada tugas santai banget ngerjain. Sampai akhirnya kemarin dia ngerjain dengan tepat waktu gitu. Jadi aku akan bilang ke dia, senang ya rasanya bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Jadinya bisa nonton dengan santai gitu kan. Nah kemudian tuh kalau mau memuji ini dilakukan dengan spontan. Nah dilakukan dengan spontan itu contohnya misalnya, wah kakak bisa bangun lebih pagi nih dari yang kemarin gitu kan. Nah, kemudian spesifik gitu. Ini juga baru kejadian. Jadi aku bilang ke anakku, mejanya yang Ade lap bersih ya gitu ya. Bersih banget Ade ngelap mejanya ditekan-tekan sampai kinclong deh gitu. Nah, dia tuh makin senang, makin dilap-lap lagi gitu. Terus dituangin lagi air, dilap-lap lagi. Jadi mejanya beneran kinclong dibikin dia. Nah, kemudian puji usahanya, ketutup ya aku. Puji usahanya bukan hasilnya. Nah, contohnya itu misalnya, Kak, meskipun kakak masih ngantuk, tapi kakak tetap bangun subuh ya untuk bisa sholat tepat waktu gitu. Nah, kemudian juga
tulus, tidak ada pesan tersembunyi gitu. Ini sering banget ya, sering banget. Contohnya itu misalnya, wah adek cuci piringnya sendiri ya gitu. Bukan bilang tumben rajin gitu. Nah ini penting banget gitu. Jadi ya tulus, nggak ada pesan tersembunyi gitu. Nah kemudian nah kritik untuk anak gitu. Nah kritik yang baik ini penting untuk membimbing anak biar anak bisa memperbaiki dan meningkatkan perilaku positifnya gitu. Jadi kritik yang membangun ini juga dibutuhkan untuk membantu anak berefleksi terhadap perilakunya. Jadi dia dengan sadar nanti, oh iya, ternyata yang disuka itu kalau warnanya banyak ya, gitu. Misalnya dalam gambar ya, kalau warnanya banyak itu cakep ya. Jadi besok-besok dia akan bikin dengan lebih banyak warna. Nah kemudian kritik untuk anak itu sebaiknya itu fokus pada kesalahan anak dan spesifik pada cara menyelesaikan masalah. Itu. Nah, kritik untuk anak ini juga akan ditiru sama anak gitu. Gimana cara orang tuanya mengkritik anak gitu. Jadi nanti ya seperti biasa anak itu kan meniru banget gitu. Jadi cara kita mengkritik itu akan ditiru banget sama anak. Nah, cara baik mengkritik anak itu gimana gitu. Nah, yang pertama sampaikan kesalahannya secara spesifik bukan pada pribadi anak gitu. Contohnya gitu, misalnya makanannya belum habis gitu, bukan bilang kok buang-buang makanan sih kak gitu kan. Nah itu kan gak enak banget ya gitu. Jadi sampaikan dengan makanannya belum habis gitu. Jadi dia tahu bahwasannya yang jadi masalah itu makanannya yang belum habis gitu, bukan ke pribadinya yang bilang kenapa sih buang-buang makanan. Misalnya. Nah kemudian dengarkan dan terima perasaan anak. Gitu. Ya ini penting banget ya untuk mendengarkan perasaan anak. Siapa sih yang nggak pengen didengar? Kita juga termasuk pengen didengar gitu. Nah misalnya kalau kebetulan anakku udah masuk ya, gitu. Dia baru pulang sekolah gitu. Terus capek ya, masih harus bersih-bersih dan mandi biar nggak ada kuman yang nempel gitu. Jadi aku sampaikan seperti itu gitu. Ya itu tadi, ya pasti capek ya. Pulang siang terus masih harus mandi. Pengennya kan kalau kayak dulu berboleran ganti baju, udah cuci tangan, cuci kaki, udah masuk kamar gitu. Tapi kalau sekarang kan harus mandi gitu. Nah, kemudian juga gunakan seandainya atau ibu berharap untuk menunjukkan efek positif di masa datang. Nah, contohnya itu misalnya seandainya kemarin kakak bilang kita ini bisa punya waktu untuk siapin bahan-bahan untuk tugas besok gitu. Nah itu kan spesifik banget ya. Jadi menggunakan kata seandainya. Jadi ke depan bisa diwanti-wanti gitu. Apa sih yang harus disiapin gitu. Nah itu tadi, jadi fokus pada perilaku dan situasi yang bisa dirubah, bukan pada kesalahannya gitu. Jangan kita bilang kamu sih nggak bilang dari kemarin, jadinya nggak ada nih bahannya gitu untuk tugas besok. Gitu. Nah kemudian bantu anak memahami kesalahan harus diakui, bukan dihindari. Kemudian bisa diperbaiki, bukan menetap, untuk belajar dan bukan untuk merugikan gitu. Jadi aku juga bilang ke anakku gitu, contohnya itu dulu Bunda pernah lupa ngerjain tugas dari guru gitu, sampai akhirnya setiap kali ada tugas aku langsung ngerjain loh gitu. Ya itu tadi bahwasanya itu bisa diperbaiki gitu. Dengan cara apa? Begitu ada tugas langsung dikerjain, jangan ditinggal dulu santai-santai gitu. Nah dari ini kira-kira pernah nggak ya ada yang dapat kritikan dan merasa kesel gitu karena hal tersebut gitu? Atau pujian favorit, ada nggak sih yang punya pujian favorit gitu, kira-kira apa? Nah kemudian apa sih yang kira-kira sulit gitu kalau kita ingin menerapkan pujian dan kritik? Mungkin ada yang mau tanya atau sharing, silakan yuk gitu. Gak apa-apa molor-molor dikit ya Mbak Nin, udah 8:30 lewat. Iya gak apa-apa, tadi udah di warning banget di awal. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi kah terkait mengkritik cara baik gitu ya. Jadi cara baik mengkritik anak. Jadi sebenarnya disiplin positif ini bukan nggak ada kritik ya. Di disiplin positif ini maksudnya mendisiplinkan anak secara positif itu bukan berarti nggak ada kritiknya gitu teman-teman. Tetap ada, cuman kita belajar di sini kritik yang baik gitu ya, yang efektif sih sebenarnya. Adakah yang mau berbagi?
atau kita mau langsung mencolok, kita mau latihan? Kita tuh ada ininya nih, ada latihannya teman-teman. Latihan, yuk latihan memuji dan mengkritik. Jadi kan tadi kita udah dengar video Bu Ella ya, udah ada contohnya. Mbak Reni juga udah jelasin gitu ya, contoh-contohnya gimana sih memuji yang baik, tidak berlebihan gitu ya. Kadang orang tua tuh emang ini orang tua tuh stok mujinya tuh banyak banget ya. Udah jadi orang tua tuh aku baru ngerasain sih kayaknya tuh tiap yang dilakuin anak gue tuh pokoknya hebat banget. Ya nggak sih? Dulu tuh gitu mikirnya, tapi ternyata kayak tadi gue jelasin banyak juga pujian yang berujung jadi nggak bagus buat anaknya tuh jadi addicted sama pujian gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh suka lihat tuh kalau ada anak yang misalnya lagi ngerjain sesuatu tuh, atau mungkin gini, kayak dulu kan ya kalau misalnya nyuapin anak terus kalau udah masuk tuh ke dalam mulutnya ore gitu. Itu tuh termasuk kadang-kadang. Jadi kalau misalnya dia makan terus nggak dihorein, terus dia kayak mana sih nih gitu ya. Padahal makan itu sendiri itu kan sebenarnya motivasi internal, dia harus makan. Kalau nggak makan nanti lapar, sakit gitu. Nah itu tuh ujian yang jadinya nggak efektif gitu. Teman-teman mau latihan nggak ya kita nih? Silakan terus di kolom chat sambil nanti kalau ada yang mau sharing boleh langsung open mic atau share di chat. Tapi sebelumnya yuk kita latihan memuji dan mengkritik. Latihan memuji dan mengkritik ini ada 2 situasi. Kemudian kelihatan di layar ya. Situasi 1. Anak tidak mau berhenti main gawai. Ini Mbak Era baru tahu kalau gawai itu adalah gadget. 1. Nomor 2, situasi 2 adalah kakak dan adik berantem. Berantem kan saking udah kakak dan adik tuh langsung berantem mikirnya, karena di sini sering kakak dan adik bermain bersama dengan baik gitu ya. Kira-kira teman-teman nih kalau yang atas nih tentang gimana mengkritik gitu ya. Nah yang di bawah nih gimana mau memuji yang efektif gitu. Boleh teman-teman di-share di kolom chat situasi 2 kira-kira gimana gitu ya. Mau memujinya situasi 1, situasi 2 kira-kira gimana mau memujinya situasi 1, gimana mau mengkritiknya gitu. Boleh langsung di kolom chat. Teman-teman, apakah ada yang ingin apa ada yang mau langsung? Aku aja langsung nih open mic, aku mau jawab langsung, boleh banget. Mau aja deh. Iya, mau jawab langsung boleh nih. Jadi Merah boleh nih, Merah kira-kira situasi 1 atau situasi 2 juga boleh. Biasanya nih kalau ada yang punya anak lebih dari 1 ya, situasi 2 adalah hal yang agak jarang terjadi. Kalau aku, ini agak jarang terjadi. Kakak dan adik bermain bersama dengan baik ya, terjadi ya 5 menit lah. 5 menit setelahnya udah chaos lagi. Iya, benar-benar. Bilangnya gimana ya? Mungkin gini, kalau aku sih biasanya kalau lagi mereka yang nomor 1 sama nomor 2 main itu, aku bilang gini, gimana ngomongnya? Aku bilang, that's good, both of you play together, gitu. Jadi aku bilang ke mereka, terus nanti mereka akan bilang gini, oh yes, mami, nah, as long, katanya gitu. Anakku yang paling kecil nggak ikutan, gitu. Oh, ya ampun. Jahat gitu ya. Tapi emang iya, gitu. Bener. Tapi emang gitu emang. Kalau udah berdua tuh jadi rasanya... memang ya aku juga nggak bisa dong bilang. Kadang-kadang aku bilang sih, bisa nggak kalian main sama yang si bontot gitu kan? Diajak terus dong gitu mereka, ya. Terus nanti mereka bilang, nggak bisa mami, dia nggak ngerti. Kita udah suruh bilang misalnya main masak-masakan gitu. Karena yang paling kecil kan belum ngerti banget. Nanti yang nomor 2 bilang gini, aku suruh dia masak, dia nggak ngerti, katanya gitu. Bisanya cuma ngeberantakin gitu, jadi dia nggak ikutan gitu. Nah ya udah, tapi kalau misalnya yang 2 ini lagi main atau apa gitu, aku selalu bilang, oh tuh kan, jadi nggak berisik kan rumah karena kalian main bareng gitu. Iya benar-benar. Jadi yang kayak gitu itu tuh bisa jadi
kadang kita lupa sih, take it for granted gitu, udah nggak berantem nih, udah nggak ribut, chaos tuh kan rasanya peaceful gitu ya. Itu udah aja sebenarnya kita tanpa harus yang ya itu memuji mereka yang gimana. Rasanya kan lebih enak ya kalau mainnya tuh sama-sama. Jadi bisa, aku suka bilang sih kalau mereka suka main basket tuh like every ada aja berantemnya. Bukan berantem sih, berdebat sebenarnya ya. Yang kalau kalau didiemin tuh akan berujung berantem gitu. Nah itu tuh kalau mereka lagi sampai mainnya, kalau aku ya di rumah sampai mainnya tuh tos-tosan gitu, terus kayak brother gitu, udah gitu tuh aku kayak lovely banget gitu. Itu tuh ini banget, teman-teman silakan ya, ini ada Mbak Ajeng yang udah mau live, kita padahal mau belum foto nih. Iya benar. Kak Ajeng, tapi nggak apa-apa, boleh ya teman-teman yang lain mungkin ingin latihan atau mau langsung sharing di bijak memuji dan baik mengkritik anak, silakan ya. Open mic juga boleh. Di kolom Kalau chat untuk juga situasi boleh. pertama gimana coba nih? Anak tidak mau berhenti main gawai. Ya, mengkritik anak gitu ya. Silakan. Kalau aku ya, ini tuh juga sebenarnya di saat pandemik ini, ini obviously sering terjadi. Kadang kalau mama waras ya bisa nih berpikir untuk memuji yang baik gitu. Mengkritik yang baik. Kamu misalnya apa ya, anak Nggak tidak main mau iPad setahun. Kak, itu menghukum dong. Kalau mengkritik itu paling apa namanya? Kadang-kadang aku suka menghubungkan sama itu sih, matanya nggak sakit gitu dari tadi, matanya nggak perih. Biasanya aku nanya, kamu dari tadi main gadget matanya nggak perih gitu, biasanya gitu. Biasanya kan jawab gitu, enggak mah gitu. Jadi kucak-kucak gitu ya. Nah itu tuh tandanya matanya nggak enak gitu. Matanya tuh udah, mungkin rasanya kamunya masih pengen main tapi matanya udah, aku suka bilang ngasih alarm udah capek gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau aku nih, kalau aku tuh yang nomor satu sih yang main ini kan, yang suka main iPad gitu. Jadi aku selalu bilang, iya boleh 15 menit. Nanti dia bilang 15 menit itu lama nggak? Lama, aku bilang gitu. Karena dia belum ngerti antara 15 menit setengah jam sama ini. Terus dari itu dia main kan. Nanti 10 menit aku udah bilang, Emily udah 15 menit. Katanya, are you serious? Kata gitu, iya bener, katanya gitu. Aku bilang gitu, ya udah deh, aku tambahin 5 menit gitu. Jadi pas 15 menit dia udah gitu. Jadi aku bilangnya gimana ya, nggak kritiknya gimana ya? Aku bilangnya sih cuma gini doang. Kalau mau main lagi besok, maksudnya kalau mau nonton lagi besok, harus benar-benar on time finish 15 menit. Aku bilang gitu. Terus aku bilang, aku udah kasih kamu waktu lebih 5 menit loh. Jadi itu sebenarnya 20 menit aku bilang. Padahal aku bohong. Iya ya, kalau anak yang belum ngerti jam tuh biasanya suka nggak terima. Really, cepat banget. Anakku juga yang kecil gitu. Mama, sampai akhirnya dia lama-lama ngerti karena di sekolahnya udah belajar jam. Belajar jam. Nah gitu, mama selama ini bohongin aku gitu. Karena 5 menit tuh lumayan lama gitu biasanya. Nah itu tuh, kalau dulu karena dia udah belajar. Dulu tuh aku sampai pakai itu, Mbak, jam pasir. Timer. Jam pasir, karena mereka belum tahu lihat itu kan, lihat angka gitu, belum paham. Iya. Jadi nanti kalau udah ke bawah nih 1 udah menit ya. gitu. Iya, ini kalau udah gini udah ya gitu. Jadi karena dia disuruh ngeliat angka juga nggak ngerti, ngeliat jarum panjang, jarum pendek juga nggak bisa bedain gitu kan. Nah itu suka pakai itu karena mamanya dituduh mulu, kamu bohongin aku ya gitu. Padahal belum segini menit gitu. Ya ini ada Kak Arum yang sharing di chat bentar. Ya aku kayak Kanina biasanya menyatakan observasi gitu. Iya, menyatakan observasi, ini kamu nih matanya udah ngasih apa tuh namanya, sinyal ya kalau ini tuh udah muncak-muncak itu udah capek gitu. Atau biasanya apa ya, kalau udah ngucek-ngucek tuh pasti ya itu nggak enak kan rasanya, berarti harus gadgetnya mainnya untuk berhenti dulu ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Teman-teman adakah yang mau berbagi lagi sebelum kita apa ya sekarang Mbak Reni? Oh, sekarang udah jam 8.48. Kita tuh masuk ke rencana aksi. Nah, ini nih kemarin dibahas sama Mbak Era, mohon maaf banget teman-teman semua. Karena
kayaknya sesi-sesi sebelumnya nggak ada rencana aksi gitu katanya. Benarkah gitu? Aku tuh kepikiran rencana aksi karena kemarin juga lupa sebenarnya di sesi sebelumnya. Kenapa kepikiran sekarang? Karena si materi yang ini emang sangat apa ya, spesifik banget gitu ya. Kepinginnya teman-teman tuh punya sesuatu sih yang dibawa pulang nih. Kita bilangnya oleh-oleh ya. Rencana aksi ini apa sih dari ketiga materi yang kita pelajari hari ini yang pengen teman-teman praktekin di rumah? Satu aja. Dari tadi tuh tentang hukuman dan konsekuensi, terus sogokan dan dukungan gitu, bijak memuji dengan cara baik mengkritik. Satu aja yang kira-kira teman-teman mau praktekin di rumah gitu ya, apa sih gitu. Boleh di-sharing di kolom chat, boleh juga open mic. Aku tungguin ya di kolom chat kira-kira teman-teman apa. Kalau aku duluan deh. Aku duluan tuh lebih ke ini sih, sulitnya bijak memuji anak gitu ya. Apa ya? Bijaknya tuh, nah ini nih ada Karo bentar ya. Belajar ngiting nggak sarkas. Ya bener Karo, itu juga ya Allah. Di mulutnya nih emang susah nih gitu ya. Kayaknya apalagi untuk anak-anak yang udah teenager ya, itu tuh dia tuh udah tahu banget deh kalau di kritik mamanya kenapa sih gitu ya, kenapa sih mah ngomongnya harus kayak gitu tuh dia udah mulai ngerasa tuh. Misalnya yaitu kayak kamarnya udah beres gitu tumben, kenapa sih akunya nggak ngomong udah rapi kamarnya gitu ya, thank you ya udah diberesin tanpa mama minta gitu. Kira segampang itu ya sebenarnya, emang anak mamanya kadang-kadang suka ih tumben udah beres aja gitu. Ini aku mau itu sih, mau mulai memuji terutama sama yang gede gitu ya, pengen memuji yang bijak gitu, yang benar-benar maksudnya yang baik gitu, bijak memuji itu, kritiknya juga yang dengan cara yang baik, itu sih yang pengen aku lakuin. Teman-teman gimana? Mbak Mirna nih di kolom chat aku bacain ya. Diskusi dengan orang tua agar memberikan dukungan. Oh iya, diskusi sama Eyang tadi ya. Betul. Benar ya Mbak Mirna, aku tagih nanti sesi minggu depan. Semoga dipraktekin. Mbak gimana Mbak Reni? Kira-kira apa rencana aksinya? Kalau aku kayaknya ini deh, pujian yang bijak ya, harus, kan ada dibilang harus spontan. Nah ini yang kayaknya aku rada-rada enggak gitu. Maksudnya kalau pujian itu aku lihat dulu gitu. Kayak misalnya kayak aku bilang sama anak-anakku nih, beresin gitu. Anakku yang kedua akan bilang gini, kenapa mami? Grandma mau datang. Iya, aku bilang gitu. Terus nanti dirapihin tuh. Itu anakku nomor 2. Iya, anakku nomor 2 itu tuh paling ini deh, paling kritik kan. Terus udah gitu aku bilang, rapiin rumah. Taruh semua toys di box, aku bilang gitu. Taruh di toy room gitu. Terus kata dia gini, kenapa mami? Kita ada tamu katanya. Iya, aku bilang. Siapa? Your friend. Aku bilang, oh ya, of course, katanya. Nanti dia rapi-rapi gitu. Jadi yang spontan gitu, pujian secara pujian yang spontan itu aku jarang gitu. Iya. Lebih ke nyuruh dulu udah rapi, nah gitu dong gitu. Harusnya enggak ya, maksudnya kita muji anak anytime anywhere gitu. Yes. Apapun hal kecil apapun yang mereka lakukan, harusnya kita bisa memuji mereka gitu. Appreciate apa iya, yang mungkin hal kecil mungkin kayak gini kalian, kayak misalnya mereka habis gitu makannya, terus oh that's good deh gitu, udah habis gitu kali ya, maksudnya makanan habis gitu. Iya, tapi kayak yang spesifik itu kayak misalnya itu sayur yang biasanya nggak habis gitu ya, wah wortelnya dihabisin ya buat supaya matanya gini ya gitu. Jadi besok-besok tuh kalau ketemu wortel gitu. Jadi itu anakku yang ketiga tuh emang itu, dia suka wortel, dia kan selalu bilang nih carrot gitu. Iya itu tuh ya itu ya, makanya tadi bilang orang gede juga suka dipuji gitu. Kayak aku ingat cerita yang merah, ada orang dengan rambut purple terus dipuji anak-anak aja, mungkin itu tuh bikin dia jadi kayaknya ini akan berambut kayak gitu tuh dalam jangka lama. Karena emang orang tua juga suka ya dipuji gitu. Tapi ya itu, kita di sini belajar gimana cara memuji yang bijak gitu ya, nggak
nggak jor-joran gitu, karena sebenarnya ya itu aku bilang tadi, orang tua tuh agak sedikit fatalnya karena punya stok pujian itu buat anak banyak banget gitu ya, karena kadang-kadang lupa itu tuh berlebihan. Mbak Reni, kira-kira apa ya yang mau menjadi rencana aksi? Apa? Spesifik ini ya lumayan ya, karena kebiasaan memuji terus karena itu tadi ya, nggak fokus ke anak gitu, tidak mendengarkan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak berada di situ, jadi lupa, oh iya bagus ya, tapi tangan begini gitu aja, kan harus spesifik gitu. Oh iya, dimaklumin Ren, anaknya kan 3 sama kayak aku. Nggak fokus. Iya, gitu. Nah itu tadi gitu, pengennya lebih spesifik biar fokus juga kan ke anak-anak gitu. Itu sih spesifik yang jadi PR, yaitu pujian terlalu banyak gitu. Terlalu murah ya memuji anak gitu. Iya, murah itu emang udah jadi ini orang tua, betul. Iya, gitu. Teman-teman silakan ya kalau mencet, kalau yang mau ngetik langsung aja, artinya ditunggu sambil aku mau nginfoin sesi selanjutnya nih. Nanti Mbak mau ngasih tahu pemenang giveaway ya, sekarang ya dikasihnya Mbak ya? Iya, boleh. Oke, aku info dulu ini ya. Jadi teman-teman ada sesi selanjutnya di Disiplin Positif 3. Jadi kan Disiplin Positif tuh di materi ini ada 3 kali sesi. Aku sama Mbak Reni udah ngadain 2 kali, termasuk hari ini. Nah ini yang ketiga. Judulnya Panduan Kesepakatan Orang Tua dan Anak. Ini pun juga penting gitu ya, gimana ini tuh buat aku di sini tuh akan ngebahas tentang mendampingi anak belajar, memperbaiki kesalahan, membuat kesepakatan untuk anak usia dini. Ini tuh believe it or not, teman-teman, ini tuh adalah alat sih sebenarnya. Bikin kesepakatan tuh alat kita untuk menjalani disiplin positif sama anak-anak. Jadi jangan ketinggalan sesi minggu depan 2 Juli, hari dan waktu yang sama ya, teman-teman, jangan lupa daftar. Sama aku mau info juga festival keluarga kita, teman-teman, jangan ketinggalan ya. Acara di weekend ini, yang weekendnya masih kosong, silakan daftar langsung. Festival keluarga kita isinya banyak yang keren-keren, yang bagus-bagus. Itu aja dari aku. Sama apa Mbak Reni? Oh itu ya, aku mau satu lagi belum kebaca. Ini mengakses semua materi keluarga itu ada di sekolahmu. Silakan teman-teman mau cari, ibaratnya lagi di restoran gitu ya, lagi pengen makan apa, lagi butuh yang mana gitu ya. Ini tuh bisa diakses di sekolahmu, di sekolah.mu. Di situ ada materi-materi parenting dari keluarga kita. Silakan. Oh, kalau ini tuh kalau yang dicontoh di ini tuh seri orang tua membangun hubungan harmonis, itu juga ada macam-macam nih pokoknya. Ini silakan diakses. Oke. Dari aku sekian, teman-teman, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Kak Era silakan, Mbak Reni silakan. Oke, thank you Nina. Thank you Reni untuk menjadi fasilitator malam ini. Nah, ini aku mau ingetin lagi, jangan lupa minggu depan hari Jumat jam 7 sampai jam 8.30 Rangkul dan Eureka Women akan membawakan materi panduan kesepakatan orang tua dan anak. Ini akan menarik karena kita mau belajar gimana sih bikin kesepakatan antara orang tua dan anak. Kalau biasanya kita kan kesepakatan antara anak sama anak, atau orang tua sama orang tua, orang dewasa sama orang dewasa gitu ya. Nah, ini pasti tricky. Jadi jangan lupa untuk bukan datang lagi, untuk ikutin terus webinar kita minggu depan. Sebelum kita akhiri, saya mau wrap up materi kita malam ini. Hukuman dan sogokan sama karena anak menjadi fokus pada faktor di luar dirinya dan menyebabkan ketergantungan. Jadi ingat ya orang tua, jangan memberikan hukuman dan sogokan walaupun kedengarannya berbeda, tapi di waktu yang jangka panjang, impact-nya itu akan sama. Konsekuensi dan dukungan menumbuhkan kenikmatan dari dalam membuat anak menjadi belajar dan mandiri serta bertanggung jawab. Sebagai orang tua, kita pasti ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Terus, pujian yang bijak haruslah fokus pada kepuasan internal atau diri sendiri, harus spontan, harus spesifik, puji usaha anak bukan hasilnya, dan harus tulus.
Nah, untuk yang udah janji juga di chat malam ini akan melakukan aksi yang didapat dari materi malam ini. Minggu depan kita tagih, jangan lupa ya. Jadi kita bisa tahu jawabannya gimana. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Saya Era Anderson, Nina, Reni. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.